Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kita meneruskan ngaji fikih dan dalilnya sesi ke-5. Sekarang kita membahas macam-macam najis. Aqsamun najasat. An-najasatu aqsam. Beliau katakan najis itu ada beberapa macam, ada beberapa bagian. Yang pertama ainiyah, ada hukmiyah, ada najis mughalladah, ada mukhaffafah, ada mutawassithah. Apa itu najis ainiyah? An-najasatul ainiyah hiya kullu najasatin laha jirmun musyahadun aw laha sifatun zahiratun. Yaitu najis yang terlihat najisnya atau sifatnya nampak, ada warnanya atau baunya, seperti air seni, seperti kotoran, air sedih atau darah. Jadi ketika nampak najisnya, terlihat atau sifatnya ada bau, ada warna, maka itu dikatakan sebagai najis ainiyah. Yang kedua ada najasah hukmiyah. Apa itu hukmiyah? Kullu najasatin jaffat wa dhahaba atharuha. Setiap najis yang sudah kering, yang bekasnya enggak ada. Walam yabqa laha atharun min launin wa rihi aw rihin. Enggak tersisa lagi, enggak ada warna, enggak ada bau, enggak bisa terlihat, enggak terlihat najisnya. Nah, contohnya baulun asaba thawban tsumma jafa. Ketika ada pakaian atau tempat yang terkena air seni yang sudah kering, nggak ada baunya, masih najis selagi belum disiram. Ya, contoh lagi biasanya ketika seorang baru sekedar ngepel najisnya tepel, kemudian kering, nah itu masih najis hukmiyah, belum suci, karena najis nggak bakal suci kecuali disiram. Ya, sudah dibasuh. Jadi ketika ada najis kemudian hanya dilap, nanti tempatnya masih dikat najis hukmiyah. Ya, walaupun nggak terlihat, nggak ada bau, nggak ada warna, tapi tetap najis selagi belum dibasuh, disiram. Kemudian ada najis namanya najasah mughalladah. Mughalladah dari sisi artinya mughalladah itu yang diberatkan. Apa itu najasah mughalladah? Itu najisnya anjing dan babi. Jadi baik itu kotorannya atau air liurnya atau kita nempel dengan anjing, tapi dengan catatan salah satunya itu basah, kitanya basah atau anjingnya basah. Kalau sama-sama kering nggak jadi najis. Atau air yang air ada bejana, ada airnya kemudian dijilat anjing, nanti jadinya jadi najis mughalladah. Dalil dikatakan najisnya mughalladah itu bahwasanya annahu la yakfi ghusluha bil ma'i marratan kabaki najasat. Enggak cukup dibasuh satu kali seperti najis yang lain. Bal labudda min ghusliha sab'a marrat ihdahunna bi turab. Karena najis mughalladah ini, najis yang terkait dengan anjing dan babi itu harus 7 kali, dan salah satunya pun itu harus dengan debu. Ya. Nah, maka ulama menggolongkan ini sebagai mughalladah, najis yang berat. Ya. Nah, seperti dalam hadis yang sudah lewat, uluhu al-kalbi. Nah, adapun babi ini itu dikiaskan dengan al-qalb, dengan anjing, karena asau halan minhu, lebih buruk daripada anjing kata ulama. Yang kedua ada najasah mukhaffafah, yang ringan. Apa itu? Baulu sobil ladzi lam yakul illa laban, yaitu air seni atau air kencingnya anak kecil laki-laki yang baru makan kecuali dia air susu ibunya.
Jadi najis dikatakan mukhafafah, satu, anak kecil, air seninya anak kecil laki-laki. Yang kedua, walam yablugh sinuhu haulaini, belum umur 2 tahun. Yang ketiga, belum makan kecuali air susunya ibu. Makan ya. Adapun ketika sudah ditahnik dan sebagainya enggak apa-apa. Karena tahnik itu tidak disebut sebagai makan, di makanan ini hanya itu tabaruk saja. Nah, dalil dikatakan mukhafafah karena cukup dipercikin air saja. Bihaisu ya rasyu jami'a mawdi'in najisah min ghairi silan. Sekiranya sudah percikan tersebut merata walaupun tidak ada alirannya, ya. Nah, untuk itu dikatakan mukhaffafah. Caranya itu diringankan. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan selainnya dari Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Beliau datang ke Rasulullah SAW membawa anak kecil laki-laki yang belum makan makanan. Nah, dibawa ke Rasulullah SAW, ternyata air anak tersebut mengencingi pakainya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW minta air, kemudian beliau bersihkan. Beliau tidak membasuhnya, hanya memercikkan saja. Nah, yang ketiga adalah najasah mutawasithah. Mutawasithah pertengahan, enggak berat, enggak ringan. Yaitu najis selain najis yang terkait anjing, babi, dan najis selain anak kecilnya laki-laki, ya. Yang belum makan kecuali susu. Seperti air seninya orang dewasa, kotorannya binatang, darah, itu semuanya pokoknya selain najis mughalladhah dan mutawasithah itu namanya najasah selain mughalladhah mukhaffafah namanya mutawasithah, ya. Diriwayatkan dari Imam Bukhari rahimahullah taala dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau bersabda, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Adanya Rasulullah SAW ketika mau buang hajat, mau 1-2, kata Sayyidina Anas, saya ambil air, kemudian Rasulullah basuh dengan itu, ya. Riwayatkan juga Imam Bukhari, Muslim dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, kuntu rajulan madza'an, saya itu seorang laki-laki yang madza', yang sering air keluar madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya malu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya merintahkan Miqdad bin Aswad fasalahu. Saya perintahkan Sayyidina Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum madhi. Kata Rasulullah SAW, jawabannya fihil wudu, itu cukup wudu saja. Dalam riwayat Muslim, Imam Muslim ada tambahan yaghsilu dzakarahu wa yatawadda, ya. Dibasuh itu zakarnya dan wudu saja, enggak harus mandi. Madhi itu kasiru khurujul madhi, orang yang banyak keluar madhinya. Madhi itu sendiri adalah, ya, itu cairan yang kuning yang lembut yang keluar biasanya ketika syahwatnya naik. Dalilnya lagi riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ghaid, suatu ketika Rasulullah SAW datang ingin buang hajat, ya. Fa amarani an atiyahu bi thalathil ahjar. Rasulullah SAW, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perintahkan saya untuk ambil 3 batu. Ternyata fawajatu hajaraini, saya hanya temukan 2 batu. Wal tamastu thalis falam ajitu, saya cari yang ketiga enggak ada. Kemudian saya inisiatif ambil kotoran. Kemudian saya datangkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW ambil 2 batu dan melempar kotoran tadi. Kata Rasulullah, hadza riksun, ini najis. Hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan itu najis. Wa qisa ma lam yadhkur minha ala ma dzukir. Kemudian kiaskan saja apa yang sudah disebutkan kepada apa yang sudah disebutkan, sesuatu yang belum disebutkan. Nah, sekarang bagaimana cara mensucikan 3 najis itu?
najis yang mughaladhah, mukhaffafah dan mutawassithah. Nah, adapun cara mensucikan najis mughaladhah itu la tadhuru illa idza ghusilat sab'a marrat ihdahuna biturab. Harus 7 kali basuhan. Salah satunya dengan turab, dengan debu, enggak dengan lain, enggak bisa dengan sabun dan sebagainya. Enggak bisa tergantikan. Dan memang sudah ada penelitian bahwasanya dalam anjing atau babi itu ada sejenis kuman yang tidak bisa hilang, kuman tersebut tidak bisa mati kecuali dengan debu. Baik itu najisnya ainiyah atau hukmiyah, terlihat enggak terlihat, itu sama, harus dengan 7 kali. Ya. Baik itu najisnya di pakaian atau badan atau tempat. Ya, itu harus 7 kali. Nah, nanti bedanya antara hukmiyah dan ainiyah. Kalau hukmiyah itu ketika disiram pertama kali langsung dihitung 1, 2, 7 dah. Tapi kalau ainiyah itu dihitung 1 kalau sudah hilang ainnya, bendanya. Berarti kalau seandainya disiram 1 kali belum hilang, 2 kali belum hilang, 3 kali baru hilang, maka yang ketiga itu baru dihitung 1, harus tambah 6 lagi. Ya, kata ulama begitu. Jadi bagusnya dihilangkan dulu tuh, pakai kain atau apa, kemudian setelah hilang bendanya baru disiram. Lah itu sudah dihitung 1 kali. Tapi kalau disiram sampai 10 kali belum hilang, 11 kali baru hilang. Lah, ke 11 itu baru dihitung 1, harus tambah 6 lagi. Gitu ya. Itu perbedaan kalau najasahnya ainiyah sama hukmiyah. Yang kedua, dalilnya itu hadis yang sudah lewat, wuluhul qalbi, tentang anjing yang menjilat, ya. Harus 7 kali. Hadisnya kita ulangi lagi, kita buka lagi tentang cara hadis dalil mensucikan najis mughaladhah. Tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ay yaghsilahu sab'a marrat aw ulahuna biturab. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim, ya. Cara mensucikan bejana salah satu kalian, jikalau dijilat anjing maka dibasuh 7 kali, yang pertama dengan turab atau ihdahuna, salah satunya dengan debu. Jadi untuk debu ini boleh pertama, boleh kedua, boleh ketiga, ya. Yang kedua, cara mensucikan najis mukhaffafah, yaitu najisnya anak kecil laki-laki yang belum makan kecuali air susu ibu. Nah, itu cukup dibersihkan air sampai percikan tersebut merata ke semua tempat yang najis. Kalau dibasuh gimana? Enggak apa-apa kalau dibasuh. Lebih boleh lagi. Tapi ini cukup dengan dibersihkan saja. Baik itu najisnya ainiyah, ada bentuknya atau hukmiyah, ya. Tapi kata ulama, kalau ainiyah harus dihilangkan dulu. Bendanya dihilangkan baru dibersihkan. Jangan masih ada najisnya dibersihkan. Itu bisa dibuka dalam kitab seperti Busul Karim dan lain sebagainya. Sawang kanat ala jismi wa sob wa makan. Itu najisnya baik itu badan atau pakaian atau tempat, sama. Cukup dibersihkan sekiranya bersihkan tersebut merata. Kemudian cara mensucikan najis mutawassithah, itu najis selain najis yang terkait anjing, babi dan anak kecil laki-laki. Berarti termasuk anak kecil perempuan, air seninya orang dewasa dan sebagainya. Itu cukup jaryul ma'alaiha, dialirkan air, tapi dengan catatan wa dhahaba bi athariha, air tersebut menghilangkan bekas-bekasnya. Kalau 1 kali disiram masih ada, ya masih ada, berarti masih harus disiram lagi sampai zalat ainuha, sampai hilang bendanya. Wa dhahaba sifatuha, dan sifatnya itu hilang. Baik itu najis hukmiyah atau ainiyah, sama. Najisnya itu di atas pakaian, badan atau tempat, ya. Jadi 1 kali basuhan, tapi dengan catatan hilang najisnya, warna, rasa, baunya hilang semua. Kalau 1 kali tapi warnanya masih, ya harus tambah lagi. Nah, tapi nanti nggak apa-apa. Kalau sudah 3 kali lebih, terus dibasuh, dikerik atau
gosok nggak hilang-hilang, nggak apa-apa kalau masih ada warnanya. Biasanya seperti darah kan sudah, kalau sudah lama itu sudah hilang, itu nggak apa-apa. Nah, tapi sudah berusaha dihilangkan, sudah 3 kali dibasuh, kemudian sudah digosok, nggak hilang-hilang, nggak apa-apa, nggak hilang. Kalau masih ada warna atau baunya saja. Nah, tapi untuk menghilangkan najis mutawasitoh ini, bagusnya ketika najisnya itu ada sifatnya atau ada najis bentuknya, itu dihilangkan dulu, jangan disiram. Hilangkan dulu pakai tisu, tisu campur air, hilang semua. Sekiranya sifat dan bendanya hilang, berarti kan jadi najis hukumnya tuh. Udah, setelah itu disiram 1 kali cukup. Itu lebih efektif daripada masih ada bendanya kemudian disiram, nanti jadi merata najisnya, ya kan. Jadi hilangkan dulu pakai tisu, hilangkan tisu yang kering dan tisu yang basah. Sudah hilang semua, udah baru disiram 1 kali cukup itu. Tapi kalau tadi masih ada bendanya kemudian disiram, apalagi tempat-tempat yang seperti keramik, hari ini najisnya merata gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk cara mensucikannya, najis kalau mughalladhah 7 kali, salah satunya harus dengan debu. Mukhafafah cukup dibersihkan tapi dihilangkan dulu najisnya. Kemudian mutawassithah itu dengan apa? 1 kali basuhan. Harus dibasuh ya, nggak boleh dipel saja, nggak cukup. Harus ada aliran, ada jaryul ma, ada alirannya. Kalau sudah dipel belum dialirkan itu jadinya masih najis, tapi ada walaupun najisnya hukmiyah, nggak kelihatan. Kemudian tadhiru juludil maitah ghairal kalbi wal hinjir, ya. Bisa sucinya kulit bangkai, tapi selain bangkai, kulitnya anjing dan babi itu dengan cara apa? Bitiba, dengan disamak. Samak itu gimana? Itu menghilangkan sesuatu yang basah yang ada di kulit, daging, sisa daging, kemudian bulu-bulunya dan lain sebagainya. Bimadatin ladza'in hirifah, dengan zat yang lekat, yang tajam, ya. Ya dengan zat apapun. Kalau ulama dulu mencontohkan seperti dengan daun salam, atau kalau najis dengan, nggak apa-apa kalau dengan benda najis seperti kotoran burung dara, apa, atau zat-zat yang zaman sekarang banyak alat-alat untuk samak. Intinya zat tersebut bisa mengeringkan kulit. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, yang penting itu bisa mengeringkan kulit. Dan tanda bahwasanya kulit tersebut sudah suci dengan disamak itu launuki afil ma lam yaud ilahinat wal fasad. Kalau nantinya dicelupkan air, itu tidak busuk, tidak rusak kulitnya. Kalau busuk berarti tanda samaknya belum berhasil. Nah, dalilnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza tubighal ihabu faqad tahura." Ketika ada kulit disamak jadi suci, ya. Wa yajibu ghuslul jildi bil ma' ba'da dabghi bil muqalimulaqatihi al-adwiyah an-najisah allati tubigha biha atau adwiyah allati tanajasat bi mulaqatihi qabla tuhri ainihi. Nanti setelah disamak, kulit wajib dibasuh dengan air. Karena tadi kulit tersebut bertempelan dengan zat yang tadi untuk menyamak. Baik itu zat yang menyamaknya itu najis atau suci, tetap wajib dibasuh. Kalau najis jelas, ya kan, pokoknya pakai kotoran burung dara, ya plus setelah disamak dicuci. Tapi kalau dengan benda yang bukan najis pun harus disuci, karena benda najis nempel dengan kulit yang basah jadi najis, itu kan. Ya, jadi harus dicuci walaupun dengan menggunakan zat yang suci, ya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa perkara-perkara yang hukumnya ma'fu. Setelah pembahasan ini, mungkin nanti akan menyusul. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.